pengen tahu lebih banyaknya itu pengen ada gitu kan. Terus di situ kan juga ada dilema, istilahnya kalau kita kasih tahu orang atau ngajarin orang kan nggak punya legitimasi apa-apa gitu. Betul. Bahaya gitu kan, kita suka sharing, suka ngajarin tapi kita nggak punya yang nggak legit gitu kan. Betul. Makanya ya lanjut ke AIDA 4 ya lanjut ke instruktur. Ya awalnya karena suka sharing aja. Heri Yoga, gila, gue lama banget gak ketemu sama salah satu instruktur freediving di Indonesia, kawan lama. Di memori gue sih sebenarnya, kalau lu masih ingat ya gak, waktu kompetisi di IDAP gue lupa tahun berapa, lu jadi safety diver. 2017 ya, lu masih ingat ya? Lu masih ingat? Iya. Gue pas statik di situ, si Nora jadi judge. Kalau nggak salah lu jadi safety diver. Nah, memori gue tentang seorang Yoga ini sebenarnya cuma itu doang. Ya walaupun gue tahu lu salah satu orang lama juga di dunia freediving yang istilahnya sempat struggling juga di Jakarta. Lu home base-nya Jakarta ya? Ya. Base Jakarta. Nah, akhirnya ya gue baru ada kesempatan buat ngobrol. Nih, apa kabar nih ya, Gak? Lu kesibukan apa sekarang? Gak terlalu banyak sibuk ya karena lagi kondisi pandemi juga ya. Iya. Banyak nahan juga lah diri. Betul. Tapi aktivitas lain selain freediving, lu ada aktivitas lain, kesibukan apa gitu? Ngajar juga sih, ngajar olahraga ya. Oh iya, apa olahraga apa Gak? Ya, calisthenics sih ya. Calisthenics? Jadi basic calisthenics ya. Oh, jadi lu buka open class juga untuk calisthenics atau cuman sekedar hobi aja? Buka juga open. Oh gitu ya? Gila. Di mana? Di tempatnya di mana? Kalau ada yang pengen latihan, pengen join kelas calisthenics di mana? Jakarta sebelah mana? Banyak kan sih private ya. Jadi di rumah mereka masing-masing. Iya. Gila. Menarik karena gue dulu sempat coba-coba freeletics. Tahu freeletics nggak? Ya. Gue dulu coba-coba freeletics karena ya menurut gue lihat sih kayaknya ini olahraga menarik dan mungkin bisa support freediving kan. Akhirnya gue coba dan ya gue nggak terlalu konsisten di situ sih. Jadi tapi menarik. Bedanya apa calisthenics sama si freeletics itu nggak? Sebenarnya mirip aja ya, kedua-duanya kan pakai badan sendiri lah buat ngelakuin gerakan macam kan. Cuma kan kalau calisthenics kan lebih fokusnya ke ya kalau kita bilang apa sih, strength lah ya. Jadi kita ngelatih ya ke strength otot kita gitu ya. Ya gerak-gerakannya normal standar kayak push up, pull up ya. Awalnya juga ya buat ngedukung ya olahraganya di calisthenics, terus leisure-nya itu ya di freediving. Seberapa besar lu rasa kayaknya efeknya ini? Karena gue tahu ada satu orang juga kawan yang dia main calisthenics tapi untuk supporting freediving. Kalau menurut lu sih sebesar apa impactnya ke freediving secara khusus spesial? Tergantung yang mana lebih berat kita ya, apa kita benar-benar lebih berat ke calisthenics-nya atau ke freediving-nya. Kalau lebih berat ke freediving, tergantung juga nih dia tujuan freediving-nya mau ngapain kan. Kalau kompetisi ya pasti kan pendekatannya beda. Kalau cuman sekedar ya buat santai gitu ya, itu beda juga kan. Soalnya kan kalau misalnya calisthenics dia beneran calisthenics bener nih, itu kan bikin otot ya. Kalau terlalu banyak otot juga nggak support buat kita apa ya, ke freediving lah ya. Tahan napasnya lebih lama lah gitu kan. Iya. Karena ototnya makan oksigennya banyak gitu kan. Betul. Nah, ini kalau ada orang nih, misalnya ada orang yang pengen dia freediver juga, terus pengen hubungin lu, dia pengen custom nih, bilang enggak, gue pengen nguatin otot-otot bagian kaki misalnya atau back misalnya untuk supporting
free diving. Artinya menunya dia minta di custom khusus untuk tujuannya free diving, itu bisa juga berarti. Iya, ada yang kayak gitu memang. Gila. Menarik sih, menarik. Gue gak tahu sih sebenarnya. Gue pernah dengar sih sedikit kalau lu main olahraga apa gitu, tapi gue nggak tahu kalau itu calisthenics dan lu open kelas juga. Gila. Jadi teman-teman yang nonton video ini, kalau kalian free divers pengen menambah strength-nya kalian, atau kalian merasa kayak aduh ini otot kaki saya atau otot tangan saya kayaknya masih bisa dimaksimalin lagi powernya. Nah kalian bisa kontak Hair Yoga. Online juga bisa bro. Online bisa tapi nggak prefer sih. Oh iya betul ya, lebih baik langsung ketemuan. Pokoknya menunya bisa di custom sesuai dengan tujuan kalian. Kalian mau fokusnya ke dapat strength-nya di bagian mana, nanti bisa langsung komunikasi. Gila. Gue udah lama sih nggak terlalu fokus. Paling kalau sekarang ya yang olahraga ringan-ringan aja. Paling berat ya burpees. Paling itu sih. Paling berat. Untuk jaga aja sih. Oke kok itu tetap. Iya sih ya, itu aja sih paling. Kalau yang lain-lain yang berat-berat udah enggak. Paling gue jaga maintain kayak jogging dan lain-lain. Paling itu aja sih. Gila. Udah berapa lama gak? Lu mana lebih dulu? Lu calisthenics dulu atau lu free diving dulu? Free diving dulu. Oh, terus yang bikin lu menarik apa nih sama calisthenics ini? Awalnya sih karena ya ngerasa juga ya lama-lama kan makin nambah umur makin kayaknya nih kondisi ya menurun lah ya. Iya. Walaupun kita istilahnya free diving cuma malas-malasan di air istilahnya gitu ya. Iya. Bukan yang harus gimana kan ya, tapi lama-lama kerasa juga kok lemes gitu. Akhirnya kan kita nyari olahraga yang mana yang kita pengen juga kan. Ya awalnya olahraganya juga sembarangan. Gila. Cuman kalau pas kenapa carinya calisthenics itu ya karena gerakan-gerakannya banyak yang lebih kreatif lah ya. Jadi kita bisa ya explore lagi gitu gerakan, misalnya dari push up banyak lagi variasinya push up yang mana gitu. Wah gila. Nanti kalau misalnya ada waktu gue main ke Jakarta, kita coba tes latihan bareng ya. Tapi yang ringan-ringan aja dulu, enggak ya. Yang ringan aja dulu, jangan berat-berat. Ampun tuh, bisa muntah-muntah. Gila. Nah, kalau free diving lu ngawal karir pertama kali nih ketemu sama free diving sejak tahun berapa sih, Gak? Dan kira-kira apa yang bikin lu akhirnya gue nyaman nih, gue suka nih sama free diving? Singkat aja. Oh itu sih sekitar tahun kayaknya akhir 2011 awal 2012 gitu deh. Itu enggak sengaja sebenarnya, lagi ambil license open water buat scuba kan. Di daerah Jawa sana gitu ya. Selesai ambil license itu kan udah selesai ya, ketemu sama nelayan kan. Nelayan bisa turun ya dalam gitu kan. Dalam nggak pakai apa-apa, ngobrol-ngobrol punya ya ikat aja ya langsung aja, katanya lama-lama biasa tuh. Biasanya cuman dia bilang sininya udah sakit, kupingnya udah nggak fungsi sebelah gitu kan. Dalam hati ya pengen kayak gitu tapi nggak mau ngerusakin badan gitu kan. Ya carilah di internet waktu itu. Wah dulu hampir nggak ada gitu kan. Hampir nggak ada, cuman ada satu di Jakarta waktu itu. Ya di Senayan itu dulu. Itu lumayan banyak, tapi ya nggak ada yang license juga. Ada satu ya yang jadi nantinya instruktur pertama itu juga baru ambil AIDA 2, AIDA 3 lah waktu itu. JJ waktu itu. Dia baru segitu. Jadi ya kita cuma sharing-sharing aja dulu di sana gitu. Iya. Ya itu tertariknya ya gara-gara nelayan. Gila itu. Jadi memang teman-teman harus tahu ya bahwa si Yoga ini salah satu orang-orang lama yang kenal free diving. Cuman mungkin memang kalau dilihat zaman sekarangnya memang sudah nggak terlalu banyak muncul lagi di permukaan ya, kayak mungkin yang masih terus muncul di permukaan ya mungkin kayak Jason ya, kayak Yoga mungkin udah nggak terlalu muncul lagi di permukaan. Nah, menurut lu nih Gak, yang bikin lu akhirnya
pengen serius jadi seorang pengajar ya, instruktur freediving, menurut lo apa sih sebenarnya? Apa yang membuat lo akhirnya bilang, oh ya gue pengen jadi instruktur sih? Itu pas selesai AIDA 3 lah ya. Level 3. Nah, pengen tahu lebih banyaknya itu pengen ada gitu kan. Terus di situ kan juga ada dilema, istilahnya kalau kita kasih tahu orang atau ngajarin orang kan nggak punya legitimasi apa-apa gitu. Betul. Bahaya gitu kan, kita suka sharing, suka ngajarin tapi kita nggak punya, yang nggak legit gitu kan. Makanya ya lanjut ke AIDA 4 ya lanjut ke instruktur. Ya awalnya karena suka sharing aja. Betul. Lu join kelasnya bareng Jason dari level basic sampai master atau lu pindah-pindah instruktur dulu? Sampai level 3, AIDA 3 ya sama Jason. Waktu itu AIDA 4 belum bisa, nggak ada di Indonesia. Mau nggak mau kita harus undang dari luar kan. Jadi ada beberapa temen lah waktu itu ya, sekitar 4 orang lah, kita 5 orang kayaknya, itu sama-sama ambil AIDA 4, undang JP lah, Jen Paul ke Jakarta, semuanya yang organize waktu itu bareng-bareng temen sama Jason juga. Jadi kita bikin di sini juga di kelasnya. Oh, bukannya yang sama angkatannya si siapa? Si Tommy, lu angkatannya ya, sama Tommy. Bareng Tommy, Mike waktu itu ya. AIDA 4. Berarti udah lama banget lu sebenarnya AIDA 4-nya ya? Ya, AIDA 4-nya lumayan lama. Gila, itu lebih 2 tahun kayaknya lu di AIDA 4 ya? 2 tahun. Iya, bener. Gila. Itu juga sempat vakum setelah AIDA 4 itu, adalah vakum 1 tahun lah ya. Karena kayaknya ya karena sibuk kerja aja sih ya. Iya, tapi gila ya, luar biasa. Nah, kalau kita coba flashback nih, zaman dulu sama zaman yang sekarang lah, freediver kekinian zaman sekarang, menurut lu masih ikut perkembangan nggak? Masih lihat-lihat lah ya. Menurut lu kira-kira perkembangan freediving di Indonesia ini menurut lu kira-kira gimana? Apa menurut lu ada yang keliru, atau menurut lu ya ini dia berkembang terus dan berharap mungkin tahun-tahun berikutnya bisa makin berkembang lagi, atau gimana menurut lu punya opini sendiri nggak? Kalau dibanding, nggak usah jauh-jauh ya, dibanding 3-4 tahun lalu ya itu jauh lah ya. Iya. Betul. Jauh. Sekarang itu ya hampir semuanya kita nggak perlu cari keluar, ada di sini di Indonesia aja gitu kan. Mulai dari AIDA 1, AIDA 4 sampai kelas instruktur pun kita bisa dapat di sini. Betul. Terus mau gearnya apa juga semuanya ada gitu sekarang. Jadi ya satu sisi majunya bagus, satu sisi juga ada ya nggak bagusnya juga gitu kan. Nggak bagusnya kan jadi karena semua orang bisa lihat gitu kan. Semua orang yang ngerasa semua bisa gitu kan, tanpa harus belajar gitu. Betul. Iya juga sih, tapi kalau boleh tahu nih Kak, yang bikin lu masih bertahan gue hitungannya lu masih ada ya di dunia freediving ya. Kalau menurut lu yang bikin lu akhirnya bertahan selain bahwa freediving itu pekerjaan ya, salah satu pekerjaan kita, ada nggak yang bikin faktor lain yang bikin lu masih jatuh cinta sama freediving sampai hari ini? Satu ya karena buat gue sih freediving itu jadi pelarian gitu ya, istilahnya apa ya, pelarian dari rekreasinya lah ya. Betul. Jadi kalau gue sekarang sih, bukan sekarang lah ya, sejak instruktur lah, gue jadi lebih nganggep freediving itu jadi tempat main gue lah ya gitu. Betul. Lu punya jadi skill. Ya itu ya, jadi kadang ya gimana kalau kita udah suka laut gitu kan, pasti nggak bakalan lepas dari laut, terus-terusan mainnya di laut. Betul. Itu satu gitu. Kedua ya karena suka ya, kalau misalnya ketemu orang dia punya passion yang sama, dia pengen tahu tentang freediving, kita mau ngajarin, ya kita bisa ngajarin gitu, dan kita bisa istilahnya certified dia bahwa dia ya emang udah tahu gitu knowledge tentang freediving, tentang skillnya gitu kan. Itu yang bikin bertahan sih.
apakah titel sebagai seorang instruktur freediving itu harus lantas merubah seorang hero yoga yang tadinya seperti ini dan akhirnya jadi seperti ini karena tuntutan beban itu, atau enggak? Menurut lu gimana enggak? Harusnya sih enggak ya. Kalau kan kita ya semua instruktur freediving itu juga backgroundnya macam-macam gitu. Betul. Paling bagus ya nyesuaiin sama background kita, terus juga misalnya ketemu murid yang ya yang macam-macam gimana juga ya kita approach-nya ya kita misalnya udah background kita gitu, kita bawaannya kayak gitu ya nggak perlu jadi orang lain istilahnya. Iya. Kita fleksibel jadi aja lah jadinya. Iya. Pasti ada kurangnya kok. Betul karena mereka ini selalu menuntut dan melihat kita ini sempurna, mereka melihat kita ini enggak, pokoknya mereka ini perfect lah. Padahal ya enggak, kata-kata lu tadi oke lah, betul, gue sepakat. Kita juga apa tadi lu bilang, maksudnya kita bisa salah juga, artinya nggak sempurna lah. Kita coba fleksibel saja untuk melihat. Betul. Apakah lu merasa pernah nggak ada momen-momen lu merasa kayak bahwa titel freedive instructor ini beban sih sebenarnya, lu nggak usah panggil gua coach deh, panggil nama gua aja, gua berteman, jangan sampai ada sekat gara-gara masalah gua instruktur lu ini, atau gimana? Nggak pernah nggak? Awal-awal mungkin ada ya, tapi kelamaan sih enggak. Soalnya kadang kalau misalnya dapet istilahnya muridnya itu terlalu muda ya bisa kecenderungannya kayak gitu tuh. Tapi hampir sebagian besar kan yang gua maksudnya yang jadi murid gue itu rata-rata orang tua lah ya. Jadi malah gue yang ngerasa ya lebih bawahnya. Betul. Ini dari segi pengalaman hidup. Ini gue menarik untuk gue diskusikan sama kawan-kawan yang lama, maksudnya punya banyak pengalaman di dunia freediving, karena mentalnya kita ini udah jadi dulu, dan begitu kita jadi instruktur ya kita udah tahu begitu harus ngapain. Berbeda dengan mungkin kawan-kawan sekarang, begitu bisa dikenal sedikit mereka sudah kadang lupa daratan. Iya betul. Gue suka sih, gue menarik. Nah, simple tapi ngena lah, pas. Nah, kalau boleh minta opini lu nih, nggak, sebagai salah satu instruktur juga di Indonesia, menurut lu apa sih yang menjadi modal utama seseorang sebelum dia mau jadi instruktur? Kalau menurut gue, dia punya itu ya keinginan atau passion buat ngajarnya itu ya. Atau sharing lah ya. Karena kalau sharing atau ngajarnya itu nggak ada passion ya cuman ego doang jadinya. Betul. Nggak tahu ya, yang dikejar jadinya mungkin angka gitu ya, mau cepet ini mau cepet itu, atau misalnya mau ya kompetisi sama orang lain atau gimana gitu. Tapi menurut gua sih yang penting punya passion ngajar dulu. Iya. Jadi iya juga sih, maksudnya kalau misalnya si passionnya itu enggak, lu percaya nggak sih kalau passion itu bisa datang tanpa ada proses? Maksudnya ini ada satu orang, ini kita nggak ngomongin siapa-siapa ya, gue nggak ngomongin siapa-siapa, kita ngomong saja misalnya ini ada orang dia punya duit banyak, ikut course yang cepat, akhirnya langsung jadi instruktur. Dia pun sendiri nggak tahu nih ini passionnya apa enggak. Yang penting dia melihat nih, jadi kayak si A ini instruktur freediving ini enak nih, kok pengen jadi kayak gitu deh. Menurut lo sama kasus kayak begitu gimana? Kalau gue kan gue ngomong belak-belakan, gue bilang, dan kawan-kawan juga kemarin ngomongnya belak-belakan kok. Mereka ngomong kalau alangkah lebih baiknya kalau di posisi lu jadi master freediving atau di AIDA 4 itu lu saatnya untuk mencari pengalaman dan lain-lain, biar lu bisa menemukan bahwa ini memang tujuan gue yang sebenarnya atau enggak gitu kan. Nah, kalau menurut lu kira-kira gimana enggak? Iya, bagusnya sih memang jangan langsung dari 0 langsung ke 10 gitu lah ya. Ya. Dari beginner langsung instruktur gitu. Emang harusnya pengalaman dulu lah.
Jadi misalnya ya mau levelnya apa gitu ya, mau dia sekolah freedivingnya apa, ya bagusnya begitu dia di level yang setara master atau asisten instruktur, ya dia di situ cari pengalaman lah ya. Apa bener dia mau ngerjain kayak gitu, mau sharing kayak gitu gitu. Betul. Menarik sih, menarik. Begitu pengalamannya ada, ya dia baru deh misalnya siap kan, dia bisa tentuin sendiri deh kayak instruktur. Betul. Nah kalau ini terakhir nih nggak panjang-panjang. Selain berbekal passion dan lain-lain, apa konsep atau strateginya dia nih untuk membangun freediving school-nya sendiri, menurut lo butuh nggak seorang instruktur punya skill kayak misalnya gue bilangnya apa ya, digital marketing atau aktif di sosial media dan lain-lain, menurut lu kira-kira gimana? Ya itu pasti kalau misalnya bisa ngerjain itu semua jadi plus sendiri ya. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Kayak gue juga nggak terlalu perhatiin kayak gitu kan. Cuman ya kalau misalnya kita nggak bisa kayak gitu, ya kita bisa istilah ajak orang lain buat bantu kita gitu. Ya jadi tapi kalau iya tim gitu ya. Tapi kalau kita bisa semuanya sendiri, ya nantinya akan susah juga sih walaupun kita bisa ngerjain semuanya sendiri. Paling bagus ya bikin tim ya. Iya. Gila ya perbincangan gue sama Heri Yoga. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman semua yang lu home base-nya di Jakarta ya bro ya? Jakarta. Lu home base Jakarta, kemudian buat teman-teman semua yang di area Jakarta yang mau join freediving course, yang mau training calisthenics, kalian bisa kontak beliau Heri Yoga. Nanti gue pasang. Lu apa bro? Ada website atau Instagram? Instagram bawahnya, tapi ya Instagram. Ya, gue pasang link Instagram di deskripsi. Nanti kalian bisa kontak di situ, langsung komunikasi sama beliau. Intinya pembicaraan kita hari ini sebenarnya hanya membahas tentang ya hal-hal seputar freediving, perkembangan freediving, dan sekalian buat teman-teman semua yang belum kenal siapa beliau, dia adalah salah satu instruktur freediving di Indonesia. Lebih dulu bermain freediving ketimbang saya, cuman memang beliau jarang muncul di permukaan. Lu ada yang mau disampaikan lagi nggak sama kawan-kawan semua? Nggak ada? Oh, udah semuanya udah diomongin kok. Ya wes kalau kayak gitu ya Gayat, gue terima kasih banyak lu udah mau join. Sama-sama. Udah mau join ngobrol bareng sama gue dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sukses terus, sampai jumpa di Jakarta ya kalau ada waktu. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Bye bye. Thank you. Bye.